kembali di pelatihan Zume. Dalam sesi ini, kita akan berbicara tentang mendengar dari Tuhan dan menaati apa yang kita dengar. Bernafas adalah kehidupan. Kita menarik nafas dan kita mengeluarkan nafas. Kehidupan, bernafas sama pentingnya dalam kerajaan Allah. Bahkan Allah menamai roh sucinya, nafas. Dalam kerajaan Allah, kita menarik nafas saat kita mendengarkan Allah. Kita menarik nafas saat kita mendengarkan Allah melalui firman-Nya, kitab suci. Kita menarik nafas saat kita mendengarkan Allah melalui doa, percakapan kita dengannya. Kita menarik nafas saat kita mendengarkan Allah melalui tubuhnya, jemaat, pengikut Isa yang lain. Kita menarik nafas saat kita mendengarkan Allah melalui karyanya, kejadian, pengalaman, dan terkadang penganiayaan dan penderitaan yang Dia izinkan untuk dialami oleh anak-anaknya. Dalam kerajaan Allah, kita mengeluarkan nafas saat kita melakukan apa yang dikatakan oleh Allah. Kita mengeluarkan nafas saat kita menaati. Terkadang mengeluarkan nafas kita untuk menaati juga berarti mengganti pikiran kita, kata-kata kita, atau tindakan-tindakan kita untuk menaati Isa dan kehendak-Nya. Terkadang mengeluarkan nafas kita untuk menaati juga berarti kita harus memberitahu apa yang telah Isa beritahu kepada kita, memberikan apa yang telah Allah berikan kepada kita, supaya orang lain bisa terberkati seperti Allah telah memberkati kita. Untuk para pengikut Isa, kegiatan menarik nafas dan mengeluarkannya itu sangat penting, karena itulah inti hidup kita. Isa berkata, tidak ada sesuatu pun yang dapat diperbuat oleh sang anak dari dirinya sendiri. Apa yang diperbuat olehnya, dilihatnya dari apa yang diperbuat oleh sang bapa, dan apapun yang diperbuat oleh sang bapa, itu jugalah yang diperbuat oleh sang anak. Isa berkata, karena apa yang telah kukatakan bukan berasal dari diriku sendiri, melainkan dari sang bapa, yaitu Dia yang telah mengutus aku. Dialah yang telah berpesan kepadaku mengenai apa yang harus kukatakan dan apa yang harus kusampaikan. Isa berkata bahwa setiap kata-kata yang ia ucapkan dan semua hal yang ia lakukan itu semua berdasar dari mendengarkan Allah dan menaati apa yang ia dengar. Tarik nafas, dengarkan Allah. Keluarkan nafas, taati apa yang Anda dengar dan bagikan dengan orang lain. Isa berkata kalau pengikutnya juga akan mendengar perkataan Allah karena roh sucinya, nafasnya yang ia akan hembuskan kepada semua yang mengikutinya. Isa berkata, tetapi Sang Penolong, yaitu Roh Allah yang Maha Suci, yang akan diutus oleh Sang Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala perkara kepadamu. Selain itu, Ia juga akan mengingatkan kamu akan segala perkara yang sudah kukatakan kepadamu. Tarik nafas, dengarkan Allah, keluarkan nafas, taati apa yang Anda dengar, dan bagikan dengan orang lain. Isa menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus hidup. Jadi bagaimana cara kita mendengarkan suara Allah? Bagaimana kita tahu apa yang harus kita taati? Isa menyebut dirinya sendiri sebagai gembala yang baik. Isa menyebut para pengikutnya sebagai domba. Isa berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Isa berkata, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Sebagai pengikut Isa, kita harus selalu berkomitmen untuk mendengarkan suaranya. Kita mendengarkan suaranya dengan cara berdiam diri. Kita mendengarkan suaranya dengan cara berfokus kepada Isa. Kita mendengarkan suaranya dalam pikiran kita, visi kita, perasaan kita, dan kesan kita. Kita mendengarkan suaranya saat kita menuliskan dan menguji apa yang kita dengar. Tidak setiap suara, setiap pikiran, setiap visi, perasaan, atau kesan adalah suara Allah. Terkadang itu adalah suara musuh. Isa berkata bahwa musuh kita datang untuk mencuri, membunuh, dan menghancurkan. Tapi Allah berkata kalau kita akan mendengar suaranya, dan kita akan tahu kalau itu adalah Dia saat Ia berbicara. Dengan latihan dan doa, kita dapat mengenali suara Allah lebih baik lagi. Kita dapat mengetahui jika suara yang kita dengar itu berasal dari Allah atau dari yang lain. Berikut ini adalah cara-cara untuk menguji apa yang kita dengar. Saat Isa berbicara, suaranya akan selalu sama dengan firman tertulisnya, kitab suci, yang telah diberitakan kepada kita. Suaranya tak akan pernah melawan firman-Nya yang tertulis. Saat Isa berbicara, suaranya akan memberi hati kita harapan dan damai sejahtera.
Suaranya tidak akan membuat kita merasa terkutuk atau kecil hati. Isa tidak mengutuk, Isa membenarkan dalam kasih. Suara Isa tidak akan berisi perbuatan-perbuatan dosa, tidak bermoral dan kejahatan seksual, penyelewengan, penyembahan berhala dan sihir, kebencian dan perseteruan, kecemburuan dan kemurkaan, ambisi yang egois, pertikaian, perselisihan dan iri hati, kemabukan dan kepuasan duniawi. Inilah hal-hal yang bukan berasal dari suara Allah. Saat Isa berbicara, suaranya akan berisi buah Roh Allah, kasih dan sukacita, damai sejahtera dan kesabaran, kebaikan dan kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Saat Isa berbicara, suaranya memberi rasa percaya diri, bukan keraguan. Kita mengalami pengalaman pengetahuan dan damai sejahtera dalam diri kita saat kita mendengar suara Allah. Kita mungkin tak akan mendengar semuanya langsung. Kita mungkin hanya dengar bagian yang kita perlu ketahui. Tapi yang akan kita dengar pasti akan tetap, tidak akan berganti maupun berubah. Kabar baik untuk setiap pengikut Isa adalah saat kita menghirup nafas dan mendengarkan Allah, dan saat kita mengeluarkan nafas dan menaati apa yang kita dengar dan membagikannya dengan orang lain, Allah akan berbicara lebih jelas lagi. Nafasnya akan bertambah melalui kita lebih lagi. Kita akan mendengar suaranya lebih jelas lagi. Kita akan tahu apakah itu suaranya atau suara yang lain. Kita akan melihat karyanya di dunia dan akan mampu untuk bergabung dan membantu Dia. Kita menarik nafas, kita mengeluarkan nafas. Kehidupan